Pernahkah kita bertanya, mengapa Islam memberi batasan tegas tentang anjing, padahal ia juga makhluk ciptaan Allah? Apakah larangan ini tentang kebencian atau justru tentang ketaatan dan penjagaan iman? Mari kita mulai pembahasannya. Dalam Islam, pembahasan tentang boleh atau tidaknya seorang muslim memelihara anjing bukanlah perkara yang sesederhana suka atau tidak suka, melainkan berkaitan erat dengan adab, kebutuhan, dan ketaatan kepada syariat. Karena Islam adalah agama yang mengatur kehidupan lahir dan batin secara seimbang. Rasulullah SAW tidak melarang anjing secara mutlak, tetapi memberi batasan yang tegas agar seorang muslim tidak terjatuh pada kelalaian. Beliau bersabda bahwa siapa saja yang memelihara anjing tanpa kebutuhan yang dibenarkan, maka pahala amalnya akan berkurang setiap hari. Ini menunjukkan bahwa memelihara anjing hanya untuk kesenangan, hobi, atau gaya hidup bukanlah perkara ringan, sebab ia berdampak langsung pada nilai amal di sisi Allah. Namun pada saat yang sama Rasulullah SAW juga memberi pengecualian dengan penuh hikmah, yaitu membolehkan memelihara anjing untuk kebutuhan yang nyata seperti berburu, menjaga ternak, menjaga kebun, atau menjaga keamanan. Karena Islam tidak memutus manusia dari realitas hidup dan kebutuhan sosial. Selama niatnya lurus dan fungsinya jelas, maka syariat memberi ruang. Meskipun demikian, kebolehan ini tetap dibingkai dengan adab yang ketat. Anjing tidak boleh diperlakukan seperti manusia, tidak dimasukkan ke dalam rumah terutama ke tempat ibadah, dan interaksi dengannya harus dijaga. Sebab mayoritas ulama memandang air liur anjing sebagai najis berat yang memerlukan penyucian khusus. Hal ini bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk menjaga kebersihan lahir yang berdampak pada kesucian ibadah. Terlebih Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Sebuah peringatan lembut agar rumah seorang muslim tetap menjadi tempat yang dipenuhi ketenangan, keberkahan, dan kehadiran malaikat, bukan sekadar tempat nyaman secara fisik. Maka dari sini kita belajar bahwa Islam tidak membangun hubungan emosional berlebihan dengan anjing, tetapi juga tidak mengajarkan kekerasan atau kebencian. Bahkan dalam banyak hadis, Rasulullah SAW mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk, termasuk anjing, seperti kisah seseorang yang diampuni dosanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Sehingga jelas bahwa masalahnya bukan pada makhluknya, melainkan pada batasan peran dan adabnya. Seorang muslim yang beriman akan selalu bertanya bukan boleh atau tidak menurut keinginan saya, tetapi diridai atau tidak oleh Allah. Sehingga jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan, maka meninggalkan memelihara anjing adalah pilihan yang lebih selamat bagi iman dan amal. Dan jika ada kebutuhan yang sah, maka menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Kebersihan dan niat yang lurus adalah bentuk ketaatan, karena pada akhirnya ukuran kemuliaan seorang muslim bukan pada apa yang ia pelihara, tetapi pada sejauh mana ia menjaga perintah dan larangan Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Jika pembahasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang adab dalam Islam, silakan tekan like sebagai bentuk dukungan, share agar kebaikan ini sampai kepada lebih banyak orang. Dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus belajar bersama, menambah ilmu dan menjaga iman di jalan yang diridai Allah.